Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan para pejuang P3K, para pejuang ASN untuk sekolah rakyat. Hari ini kita akan memberikan sedikit bocoran soal P3K untuk tenaga kependidikan, yaitu berkenaan dengan soal kompetensi sosiokultural. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua dengan video ini bisa membantu memudahkan untuk belajar ya. Saya sedikit berikan gambaran terkait dengan soal-soal untuk tes P3K sekolah rakyat, terutama untuk yang tenaga pendidikan. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, seorang pendik menemukan bahwa beberapa dokumen fisik berupa ijazah lulusan tahun lalu belum diambil oleh pemiliknya dan mulai rusak karena kelembapan ruang simpan. Tindakan taktis dan sesuai prosedur yang harus diambil adalah yang mana rekan-rekan kira-kira? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Oke, kita coba jawab yang A ya. Ya, betul. Yang A, kenapa? Karena ijazah adalah arsip vital. Tindakan penyelamatan dokumen melalui alih media digital dan pengamanan fisik mutlak dilakukan, dibarengi dengan pemanggilan resmi. Sehingga alternatif jawaban yang A itu melakukan alih media digital itu melalui scanning sebagai arsip vital, menyimpannya di tempat kering dan menyuruh pemilik secara resmi. Ini menjadi jawaban yang tepat untuk soal yang pertama. Oke, kemudian kita lanjutkan ya rekan-rekan. Kita tahap yang soal nomor 2. Saat menginput data prasarana ruang kelas baru, sistem dapodik menolak karena koordinasi geografis atau garis lintang dan bujur sekolah dinilai tidak valid oleh sistem pusat. Tindakan pertama yang paling tepat adalah yang mana nih rekan-rekan kira-kira? Yang mana? Yang C? Sekali. Kenapa? Karena yang C yaitu membuka menu sekolah, kemudian mengecek ulang peraturan titik koordinat pada peta dapodik, kemudian melakukan pemutakhiran, lalu menginput ulang data prasarana karena masalah koordinat spesial pada dapodik bersumber dari data utama rombel atau sekolah, sehingga melakukan pemutakhiran langsung pada menu sekolah secara mandiri adalah langkah awal sebelum meminta bantuan eksternal atau dari pihak dinas. Oke, selanjutnya wali murid datang mengamuk di loket administrasi sekolah rakyat karena merasa dipersulit saat meminta legalisasi dokumen untuk keperluan beasiswa anaknya yang tenggat waktunya hari itu juga. Sikap tendik yang tepat adalah yang mana nih kira-kira? A, B, C, atau D? Yang D ya. Ya, betul. Kenapa? Karena memang pelayanan prima menuntut tenaga pendidikan mengutamakan empati, mengendalikan emosi, kemudian serta penyelesaian masalah atau problem solving tanpa melanggar regulasi seperti menandatangani dokumen tanpa hak, sehingga jawaban yang B adalah yang tepat. Oke, selanjutnya sekolah rakyat menerima dana bantuan operasional yang harus segera dicairkan untuk perbaikan fasilitas mendesak. Namun, bendahara bos sedang cuti sakit berkepanjangan. Langkah administrasi yang benar oleh teknik administrasi adalah yang mana nih rekan-rekan?
benar adalah yang D. Kenapa yang D? Karena pengelolaan keuangan negara atau daerah wajib mematuhi asas legalitas formal, sehingga pengalihan kewenangan bendahara harus didasari surat keputusan resmi atau PLT dari pejabat berwenang, bukan tindakan informal. Oke, selanjutnya dalam menyusun laporan tahunan sekolah rakyat yang berbasis keberagaman, Anda menyadari ada beberapa kelompok minoritas adat yang datanya belum terakomodasi dalam format laporan standar. Apa yang Anda lakukan? Kira-kira yang perlu Anda lakukan apa nih? Jawaban yang mana? Yang B? Oke, kita klik yang B ya. Ya, betul. Karena apa? Karena kompetensi sosiokultural menuntut aparatur akomodatif dan inklusif terhadap keberagaman tanpa harus melanggar aturan baku, yaitu format standar. Penambahan catatan kualitatif adalah jalan tengah yang profesional. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian ditemukan selisih jumlah kursi belajar antara data di aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang sering kita kenal ARKAS dengan kondisi fisik di gudang. Langkah inventarisasi yang paling valid adalah yang mana nih kira-kira rekan? Kita coba yang A ya. Ya, betul. Kenapa? Karena selisih setiap aset atau negara atau daerah itu harus dipertanggungjawabkan melalui proses formal stok oknam dan berita acara resmi, bukan manipulasi data langsung ataupun penutupan celah secara informal. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita di level 10.000. Next. Oke, rekan sesama tendik seringkali pulang 30 menit lebih awal dari jam kerja yang ditentukan dengan alasan harus menjemput anak sekolah dan meminta Anda untuk melakukan titip absen. Pada sistem elektronik, respon Anda adalah apa yang harus Anda lakukan? Jawab yang D ya. Ya, jadi memang integritas dan kepatuhan pada aturan disiplin jam kerja adalah hak mutlak bagi ASN atau BPKK. Menolak dengan persuasif dan solutif menunjukkan kematangan etika dan komunikasi yang baik. Itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk level yang ke 25.000. Oke, selanjutnya seorang guru honorer senior meminta bantuan Anda untuk memanipulasi masa kerja konstan atau sering disingkat dengan MKK di data riwayat kepegawaian agar bisa lolos verifikasi berkas seleksi tertentu. Tindakan Anda selaku teknik kepegawaian adalah yang mana nih kira-kira rekan-rekan? Yang D? Salah dong, kita coba yang A ya. Ya, jadi jawabannya adalah kita memang tidak diperbolehkan manipulasi data tanpa dokumen sumber atau SK atau yang valid adalah pelanggaran hukum berat karena pemalsuan dokumen publik.
isolasi atau containment, kemudian jaringan untuk mencegah penyebaran malware ke perangkat lain. Dilanjutkan dengan pemulihan melalui clean backup data. Oke, kita lanjutkan. Sekolah Rakyat berencana mengadakan program literasi digital bagi masyarakat sekitar. Sebagai teknik humas, langkah awal yang paling krusial dalam menyusun strategi komunikasi program ini adalah yang mana nih rekan-rekan? Coba B ya. Karena memang strategi kehumasan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif selalu dimulai dari analisis kebutuhan ya, need assessment, kemudian kelompok sasaran serta pendekatan kultural lewat tokoh masyarakat setempat. Oke, selanjutnya terdapat perbedaan ejaan nama siswa antara akta kelahiran dan kartu keluarga saat proses pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dokumen manakah yang menjadi acuan utama Tendik untuk menginput nama di sistem Dapodik? Yang mana nih kira-kira? Yang A? Kita coba ya. Ya, salah. Kemungkinan ini adalah yang B. Kenapa? Karena dasar hukum administrasi kependudukan dan validasi data Dapodik itu adalah akta kelahiran karena berkedudukan sebagai dokumen sumber primer atau primary dokumen untuk penulisan identitas nama dan tempat tanggal lahir. Oke. Selanjutnya, sebuah laptop inventaris sekolah yang dipinjam oleh seorang guru untuk kegiatan pembelajaran di kelas terjatuh dan layarnya pecah. Prosedur penyelesaian yang sesuai dengan pengelolaan barang milik daerah atau negara adalah yang mana nih kira-kira rekan-rekan? Ya, betul. Jadi setiap kerusakan aset yang disebabkan oleh kelalaian penggunaan harus melalui jalur formal pembuatan berita acara kerusakan untuk menentukan tingkat tanggung jawab pengembalian atau perbaikan sesuai regulasi Sarpras. Oke, selanjutnya Anda ditunjuk sebagai ketua tim dalam mempersiapkan dokumen akreditasi sekolah rakyat. Salah satu anggota tim Anda menunjukkan kinerja lambat dan sering menunda tugas pengumpulan dokumen standar isi. Sikap manajerial Anda adalah yang mana nih rekan-rekan kira-kira? Ya, yang B. Kenapa? Karena kompetensi manajerial atau subkompetensi pengembangan diri dan orang lain serta mengelola perubahan menuntut kemampuan kepemimpinan yang membimbing solutif dan mampu menggerakkan tim secara persuasif. Oke, selanjutnya sebuah surat dinas masuk dari Dinas Pendidikan bersifat penting dan segera terkait undangan rapat koordinasi besok pagi. Kepala sekolah sedang dinas luar kota dan sulit dihubungi lewat telepon. Tindakan Anda adalah menunggu hingga kepala sekolah pulang. Ya, ternyata bukan itu. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena asas kecepatan pelayanan administrasi persuratan menuntut tindakan taktis, mengirimkan salinan digital untuk meminta disposisi darurat kepada pimpinan dan meneruskan ke pejabat lain. Pejabat lini kedua atau wakil adalah langkah birokrasi yang tepat. Oke, soal terakhir. Seorang penyedia barang atau vendor komputer menawarkan komisi tunai pribadi kepada Anda selaku teknik pengadaan jika Anda bersedia menyetujui laporan penerimaan barang yang spesifikasinya sedikit di bawah standar
swab, dan berkomitmen menjaga kualitas pengadaan barang milik negara sesuai spesifikasi kontrak resmi. Oke, rekan-rekan, mungkin itu pelatihan kita pada kesempatan ini. Kita lanjutkan besok lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses, semuanya bisa menjadi ASN dan mengabdi pada bangsa dan negara. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.